Mungkin mereka bukan bintang rock yang sempurna. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 rekan band yang saling membenci. Kami merilis konten baru setiap hari. Pastikan untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng untuk dapatkan notifikasi video terbaru kami. Di daftar ini, kita melihat rekan satu band baik dulu dan sekarang yang terkenal tidak pernah akur. Meskipun emang beberapa dari mereka udah baikan sih. Selama mereka pernah saling membenci, akan kami masukkan. Kami memasukkan band member yang memang tenar dan intensitas permusuhannya sangat panas. Nomor 10, Eddie Van Halen dan semuanya kecuali Alex Van Halen. Mungkin ada alasan kenapa band itu dinamai Van Halen. Kayaknya Ed nggak mau ada orang lain di sana. Ed dan David Lee Roth bermusuhan selama puluhan tahun karena kepribadian Roth yang kekanak-kanakan terkadang membuat Eddie Van Halen sering kesal kepadanya. Dan diperburuk karena Ed juga suka mabuk. Ed berbicara buruk tentang mantan basisnya yaitu Michael Anthony. Dia menganggap Anthony adalah pemain bass sampah. Lalu ada pengganti Roth yang paling terkenal, Sammy Hagar, yang pergi di akhir tahun 90-an karena perbedaan kreativitas dan manajerial. Rock and roll itu ternyata keras ya, tapi emang dunianya emang kayak gitu sih. We cried and we hugged and he split and 2 weeks later I'm reading in Rolling Stone what an asshole I am. Nomor 9, Caleb Followill dan Jared Followill, Kings of Leon. I can't get there on my own. Berteman dengan keluarga bisa saja sulit. Sekarang bayangkan kamu harus tur dengan mereka setiap hari. Caleb dan Jared Followill bersama dengan sepupu mereka Nathan dan Matthew membentuk Kings of Leon yang membuat Sex on Fire dan Use Somebody. You know that I can use somebody. Dan seperti kebanyakan saudara dalam musik, Caleb dan Jared nggak terlalu akur. Sebagian karena Caleb yang suka mabuk, dan juga Jared membenci perilaku Caleb yang nggak tegas dan nggak profesional. Tapi pada akhirnya, Caleb membenci Jared juga karena menodai namanya dan tidak pernah percaya padanya. Akhirnya, Caleb berhenti minum dan berdamai dengan saudara-saudaranya. Nomor 8, Mike Love dan Brian Wilson, The Beach Boys. Mike Love dan Brian Wilson mempelopori surf rock dan mereka merevolusi produksi musik dengan album mereka Pet Sounds. Tapi Mike Love dan Brian Wilson sering berantem. Mike bahkan menyebut Brian antikristus karena perbedaan pendapat yang berujung argumen panas tentang arah eksperimental band ini di tahun 60-an. Dia juga membawa Brian ke pengadilan karena pencemaran nama baik dan kredit menulis lagu. Meskipun keduanya bersatu kembali untuk tur ulang tahun yang ke-50. Namun Love membubarkan line up ulang tahunnya ketika tur berakhir dan kembali tampil dengan pemain tambahan yang disewa. Nomor 7, Lars Ulrich dan James Hetfield versus Jason Newsted, Metallica. I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Meskipun Newsted menjabat sebagai basis Metallica selama hampir 15 tahun, ia selalu menjadi orang yang aneh. Sebagian besar karena dia bukanlah Cliff Burton, pemain bass sebelumnya, yang tewas karena kecelakaan bus saat band sedang tur ke Swedia di tahun 86. Metallica menyambut Newsted dengan mengubur track bass-nya di And Justice for All. Newsted sangat kesal dengan ulah Lars dan James ini, tapi mereka menyalahkan Newsted karena skillnya yang kurang handal. Meskipun Newsted lama di sana, dia tidak pernah merasa dihormati dan akhirnya keluar karena perselisihan dengan Hetfield tentang proyek sampingan. I knew that was my last performance with Metallica. Nomor 6, Gene Simmons dan Paul Stanley versus Ace Frehley dan Peter Criss, Kiss. You show us everything you got.
Kiss adalah band yang terpisah tepat di tengah. Kiss adalah salah satu band rock terbesar dan paling kontroversial di tahun 70. Dikenal dengan musik mereka dan pertunjukan panggung yang keren. Meskipun mereka terus bermain hingga hari ini, mereka melakukannya tanpa Ace Frehley dan Peter Criss. Criss keluar di tahun 80, sedangkan Frehley keluar karena nggak setuju dengan arahan band dan pendapatnya selalu diabaikan oleh para rekan bandnya. Meskipun Kiss mengadakan reuni di tahun 95, Ace dan Peter yang telah kembali tetap berhubungan buruk dengan Gene Simmons dan Paul Stanley. Yang diantara mereka sendiri, tampaknya emang nggak berhubungan baik juga. Any idiot can get a woman when they're on tour, but this is a lot more important. The world is a vampire. Nomor 5, Billy Corgan vs Darcy Wretzky dan Billy Corgan vs James Iha, The Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins memanglah besar, tapi mereka bermusuhan. James Iha dan Darcy Wretzky memang berkencan, dan mereka pun berhasil menjaga hubungan baik setelah putus. Hubungan antara Darcy dan Billy Corgan tidak pernah mulus. Meskipun dikreditkan pada album Machina 2, Wretzky menyimpan kebenciannya setelah Corgan mengambil alih bass-nya di Siamese Dreams. Dan Corgan kurang baik terhadapnya sejak tahun 90-an hampir berakhir. Meskipun Iha bergabung kembali dengan Smashing Pumpkins, dia, seperti Darcy, tidak ambil bagian dalam reuni awal mereka. Dan juga Corgan menghina dia sebagai salah satu manusia terburuk dan orang terbrengsek yang pernah dia temui. Nomor 4, Paul Simon dan Art Garfunkel. Simon and Garfunkel. We'd like to know a little bit about you for our fine. Simon dan Garfunkel adalah salah satu duo paling terkenal di sejarah musik. Dan percaya atau enggak, ternyata itu mereka saling membenci loh. What's that you say, Mrs. Robinson? Rekaman Bridge Over Troubled Water penuh dengan kesulitan bagi band ini. Dan mereka berhenti setelah merilis lagu ini. Lalu mereka menolak untuk berbicara lagi satu sama lain. Dan meskipun mereka mengadakan reuni singkat, mereka tetap saling benci dan saling menghina. We've known each other since we're 11. Yeah, that's hard sometimes. We've been having arguments since we're 12. Saat Simon ditanya tentang reuni di tahun 2016, dia langsung menyangkalnya dan memberitahu reporter bahwa dia dan Garfunkel memang gak akur dan tur dengannya itu gak menyenangkan. And whispered in the sounds of silence. Nomor 3, Roger Waters versus David Gilmour, Nick Mason, dan Richard Wright. Pink Floyd. Menjadi terbaik di industri, puncak komersial Pink Floyd datang dengan Dark Side of the Moon di tahun 73 dan juga disusuli oleh albumnya The Wall. Tapi kesuksesan itu meningkatkan ketegangan antara penulis lagu utama Roger Waters dan anggota band lainnya. Peran Waters sebagai penulis lirik membuatnya mendapatkan setengah royalti untuk lagu non-instrumental mereka. Sementara ia biasanya menulis dan ikut menulis bagian besar musik untuk Pink Floyd, sehingga dapat uang tambahan. Masalah antara Waters dan Wright menyebabkan pemecatan Wright, sementara permusuhan Waters dengan Gilmour dan ketidakpuasannya dengan Mason membuat Waters keluar. This is not how I am. Nomor 2, Axl Rose dan Slash, Guns N' Roses. When I look into your eyes, I can see love restrained. Guns N' Roses meledak di tahun 80-an. Sementara Axl dan Slash tidak bisa membuat Guns N' Roses sukses tanpa satu sama lain, ternyata mereka saling membenci. Ketegangan antara keduanya akhirnya memuncak di tahun 96 saat Slash mengambil topinya dan pulang, mengikuti jejak Izzy Stradlin dan Steven Adler. Di saat itu, dia keluar karena perbedaan pribadi dan kreativitasnya dengan Rose. Dan juga perilaku Rose yang tidak profesional, sikap yang agresif, dan kontrol Rose di dalam band yang semakin meningkat, menjadi penyebab rekan-rekan band Guns N' Roses keluar.
Nomor 1, Liam Gallagher dan Noel Gallagher, Oasis. Slip inside the eye of your mind. Aduh, mulai di mana ya kalau ngomongin Gallaghers? Sebenarnya lebih ke Liam membenci Noel setiap kali ada dia sih. So Sally can wait. Liam memang dilaporkan ingin memukul saudaranya dengan gitar dan terus-menerus menyebut dia sebagai kentang melalui media sosial. Liam rupanya mendapatkan keinginannya di tahun 2009 ketika mereka berdua berantem di sebuah festival dan Liam mengayunkan gitar ke kepala Noel. You know, he nearly took my face off with it, you know. So I was like, you know what? I'm out of here. Sebaliknya, Noel menyatakan bahwa Liam ketakutan sampai mati kepada dia. Dan Noel juga menyebut Liam sebagai game arcade yang sudah rusak. Ada nggak ya kira-kira yang bisa buat mereka baikan? I said maybe you're gonna be the one that saves me. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video lainnya dari Watch Mojo dan pastikan untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapatkan notifikasi video terbaru kami. You're my one